kita. Satu sistem dalam tubuh kita yang mengalami suatu kelainan, mengalami gangguan, kalau bisa boleh dikatakan adalah gagal fungsi. Oh, gagal fungsi ya. Gagal fungsi sebagai sistem pertahanan tubuh, sebagai imun sistem. Nah, ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Jadi artinya apa? Berarti kita atau barang-barang ini kita harus betul-betul memahami dalam tubuh kita tuh ada sistem pertahanan tubuh, imun sistem, dan komponennya atau bagiannya itu lengkap. Tuhan telah memberikan sesuatu yang luar biasa. Dari mulai apa sekarang kita bicara selaput lendir, kemudian tonsil, itu adalah bagian. Belum lagi nanti kelenjar limfenya, pembuluh getah beningnya, sampai ke organ intinya yaitu dalam bentuk spleen, itu adalah bagian dari perjalanan sistem pertahanan tubuh kita. Demikian juga dengan sel darah. Sel darah diproduksi oleh tulang. Berarti sumsum tulang juga berperan terhadap kondisi kekuatan seseorang, pertahanan. Oke, berarti meliputi semua lini. Jadi artinya adalah seluruh tubuh ternyata ada, termasuk usus buntu. Bukan, jadi autoimun ini bukan penyakit yang penyakit yang memang spesifik. Aneh kan? Ya? Spesifik. Jadi semua ya, semua organ. Betul. Jadi kalau boleh kita apa istilahnya ya, merenung lagi, tidak mungkin Tuhan itu salah memberikan satu sistem kok jadi sistem imun, tapi kok kenapa sekarang jadi sakit? Oke. Kayaknya pas banget ini sih dok. Ada salah satu narasumber kita nih. Nah, kebetulan beliau ini masih mungkin karena macet ya. Kita tahu lah Jakarta betul. Ini tiada kala lain kata macet. Jadi kita bukan beliau. Mungkin nanti perjalanan kita akan kupas lebih dalam lagi. Siap beliau. Siap betul. Nah, jadi autoimun ini, proses diagnosis penyakit autoimun ini bagaimana sih dok? Kalau dilihat dari pemeriksaannya berarti akan dilihat antibodi. Antibodi. Jadi ada pemeriksaan adalah ANA. Atau ANA itu adalah anti nuklir antibody. Diperiksa dulu. Pemeriksaan ini adalah laboratorium, berarti dia akan menilai ada tidak antibody yang dalam tanda petik nih seolah-olah selingkuh. Kenapa selingkuh? Karena antibody pada dasarnya kan harus melawan musuh. Ini melawan diri sendiri. Melawan komponen. Nah, itulah angka itulah tes ANA inilah yang akan didasarkan bahwa seseorang terkena autoimun atau tidak. Kalau yang setahu saya, autoimun itu lebih condongnya kalau pemeriksaan lab tadi anti nuklir ya dok ya, itu lebih ke arah inflamasinya atau gimana dok? Bukan, ke antibodinya. Oke. Jadi sifat atau karakteristik antibodi itu disediakan sama tubuh kita, diproduksi oleh tubuh kita, mengantisipasi dan menyerang musuh. Persoalannya sekarang, kalau anaknya tak ada gangguan atau anaknya pemeriksaannya melebihi daripada batas yang harus ditentukan, maka ceritanya akan beda. Jadi si antibodinya yang disediakan bukan bertindak sebagai pertahanan, tapi malah menyerang sistem yang ada di dalam badan kita atau badan seseorang. Sistem yang diserangnya bisa lokal, bisa sistemik, bisa mengenai semua. Ini yang jadi terjadi. Jadi artinya kita harus berpikir lagi, sistem pertahanan tubuh itu disediakan untuk kebaikan pasti. Tapi kenapa sampai demikian? Ini yang jadi persoalan yang berbeda. Makanya diskusinya akan menarik sekali ketika kita membicarakan mengenai sistem imun. Harusnya sistem imun berjalan dengan baik, harusnya sempurna, memprotek badan kita, tapi kemudian terjadi kesalahan. Jadi kita harus mempunyai satu gambaran bahwa autoimun sama dengan sakit yang lain. Yang sakit sekarang adalah sistemnya. Ketika kardiovaskuler, kita bicarakan sistem kardiovaskuler terjadi gangguan, maka sakitlah jantung dan seterusnya. Ini sekarang sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunnya mengalami gangguan. Malfungsi, gagal fungsi. Nah, itu yang harus kita bicarakan mengenai. Makanya jangan sampai ada pemikiran lagi, bisa nggak disembuhkan, sulit nggak disembuhkan. Jadi pada dasarnya adalah, atau kita harus punya satu prinsip, semua bisa. Semua bisa ya dok ya? Prognosisnya jelek atau nanti seperti apa ke depannya, itu juga sama. Harus ada satu catatan, ada batasan, jangan sampai negatif. Pertanyaan ini dok, yang cukup menarik. Autoimun ini menyerang semua kalangan, maksudnya semua usia, atau ada mungkin usia-usia tertentu itu mungkin lebih tinggi?
boleh dikatakan ada faktor. Jadi salah satunya adalah faktor usia. Contoh sekarang, seluruh organ mengalami satu penurunan ketika kita mulai masuk di usia. Usia lanjut lah katakanlah, pasti turun kan? Ya. Pertanyaan yang sama, apakah sistem pertahanan tubuh kita juga akan turun? Turun. Oh. Jadi resiko yang sama. Iya. Tapi jangan salah. Ada beberapa kondisi apalagi autoimun itu justru mengenai anak-anak kita, mengenai cucu-cucu kita. Jadi dari usia kecil itu sudah terbaca ada autoimun. Contoh adalah ketika bicara tipe 1 diabetes. Itu adalah anak kecil. Jadi baru usia berapapun sudah terdiagnosa bahwa ini sudah autoimun. Autoimun yang terkenanya adalah pankreasnya. Autoimun yang tidak memberikan suatu nilai kepada seorang anak kecil atau sangat mengganggu anak kecil. Karena apa? Karena sistem insulinnya tidak terbentuk. Sehingga dia menderita tipe 1 diabetes Tipe 1. pada anak-anak. Jadi kalau tadi pertanyaan mengenai siapa saja, semua.